Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 1202111007 dari kelas PGSD Reguler Des Tambu 2020. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas saya dan menjawab pertanyaan yang telah ditugaskan pada saya pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertanyaannya adalah, yang pertama, jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Jawaban saya adalah, menurut sudut pandang saya, pendidikan mempunyai peran penting di dalam perkembangan dan mengembangkan nilai-nilai baru di masyarakat, karena pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dengan cara perbuatan mendidik, di mana yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya pemberian pendidikan, dan pendidikan mempunyai peran penting di dalam perkembangan dan mengembangkan nilai-nilai baru di masyarakat, seperti nilai moral dan nilai karakter. Pendidikan dapat mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang seiring dengan perkembangan masyarakat. Yang dimaksud dengan nilai-nilai baru menuju masyarakat Indonesia baru, seperti pendidikan yang berkarakter, yang dapat merubah sikap dan moral peserta dan pendidik, yang berperan penting untuk mewujudkan nilai-nilai baru di masyarakat dan di lingkungan keluarga yang terkecil. Pendidikan sangat berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi peserta didik, seperti nilai karakter, moral, dan keagamaan yang berkaitan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Maka, pendidikan dapat dikatakan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat yang dapat menuju masyarakat Indonesia baru. Yang kedua, terdapat 8 profil guru yang diharapkan siswa, yaitu ada 8. Dari ke-8 profil tadi, jelaskan yang mana 4 yang sudah kamu memiliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil tersebut. Menurut saya, yang sudah saya miliki dari 8 profil guru yang diharapkan siswa yaitu, yang pertama, dapat dipercaya. Kenapa saya merasa begitu? Karena saya merasa saya dapat dipercaya jikalau ada orang yang ingin mengungkapkan sesuatu yang bersifat pribadi, saya dapat menyimpan rahasia tersebut dengan baik, supaya mereka dapat mengungkapkan perasaan mereka dan dengan merasa bahwa yang ingin mereka sampaikan disampaikan kepada orang yang tepat dan dapat dipercaya untuk mengungkapkannya. Yang kedua, saya mempunyai sikap dapat menyesuaikan diri. Kenapa saya merasa begitu? Karena saya merasa saya dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru dengan bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, saya mempunyai sikap pribadi yang kuat, memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Kenapa saya mengatakan gitu? Saya merasa bahwa pribadi saya kuat dan saya memiliki otoritas, tapi saya tidak suka untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu yang saya inginkan secara paksa atau sesuai dengan keinginan saya tanpa memperdulikan perasaan orang yang saya perintahkan. Yang keempat, saya mempunyai sikap suka berteman. Kenapa saya merasa saya suka berteman? Karena saya suka pada banyak orang dan saya suka dalam suasana ramai. Makanya dari itu saya suka sangat mempunyai banyak teman. Yang ketiga, pertanyaannya adalah teori hakikat pembelajaran. Kemudian jelaskan. Pembelajaran artinya suatu proses belajar yang terjadi karena adanya guru sebagai pengajar atau pendidik dan adanya murid atau peserta didik sebagai yang diajar atau sebagai penerima ilmu, pengetahuan, atau keterampilan. Menurut Darsono tahun 2000. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah
sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Maka pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Adapun teori pembelajaran yaitu teori belajar behaviorisme menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau juga disebut dengan stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Berdasarkan hukum-hukum mekanistik stimulans, tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulans. Yang kedua adalah teori belajar konstruktivisme. Konsep dasar belajar menurut teori ini adalah pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. Dan pembelajaran konstruktivisme merupakan satu teknik pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-masing. Selanjutnya adalah pertanyaan yang keempat. Jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jawabannya adalah hak dan kewajiban guru ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah hak-hak guru. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan menjamin kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Dan hak yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Yang kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Yang hak ke-10, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan profesi. Dan hak yang ke-9 adalah memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Adapun kewajiban guru yang dituangkan menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pada pasal 20 bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban 1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kewajiban yang kedua,
meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kewajiban yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan kewajiban yang kelima adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari jawaban saya atas pertanyaan yang diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.